Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran IPA. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem reproduksi, materinya organ reproduksi pria. Berarti organ reproduksi pria sudah disampaikan kemarin, kelenjar dan hormon pria juga sudah. Spermatogenesis nanti saya barengkan dengan oogenesis. Sekarang kita akan belajar organ reproduksi wanita, kemudian kelenjar dan hormon pada wanita. Oogenesis nanti bareng dengan spermatogenesis. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu. Organ reproduksi wanita sama halnya dengan organ reproduksi pria. Organ reproduksi wanita ada organ bagian luar atau eksternal dan organ bagian dalam atau internal. Mari kita lihat. Ini organ reproduksi wanita dilihat dari samping. Kita lihat organ reproduksi luarnya dulu atau eksternalnya. Yang pertama ada labium. Jadi organ reproduksi wanita bagian luar itu namanya vulva. Ya. Yang pertama ada labium mayor atau bibir besar. Kemudian ada labium minor atau bibir kecil. Ini dua-duanya adalah sebagai pelindung, melindungi organ reproduksi wanita bagian dalam. Kemudian organ reproduksi wanita luar berikutnya adalah klitoris. Klitoris itu jaringannya namanya jaringan erektil, sama dengan jaringan pada penis pria. Itu organ reproduksi wanita bagian luar. Nah, sekarang organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina itu merupakan jalan lahir. Jadi tempat untuk melahirkan atau tempat lewatnya bayi, juga tempat terjadinya kopulasi. Jadi tempat masuknya penis ketika kopulasi melalui vagina ini. Vagina jaringannya elastis sehingga bisa lewat kepala bayi yang cukup besar. Vagina wanita yang masih gadis itu sangat kecil. Tapi ketika melahirkan muat kepala bayi yang diameternya bisa berpuluh kali lipat. Kemudian ada leher rahim. Leher rahim itu berarti pembatas antara vagina dan rahim. Kemudian organ reproduksi wanita dalam berikutnya adalah rahim. Rahim itu merupakan tempat atau kantung tempat menempelnya zigot atau embrio sebagai tempat tumbuh kembangnya bayi di dalam kandungan. Itu adanya di rahim. Kemudian organ selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi itu berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau tempat bertemunya sperma dan ovum. Jadi sperma masuk dari vagina, kemudian akan berenang, kemudian masuk ke tuba falopi. Nah, di sini sel telur sudah menunggu di sini, kemudian terjadi fertilisasi atau peleburan sperma dan ovum. Kemudian ada ovarium atau indung telur. Di sini sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur. Kalau pada pria tempat pembentukan sperma ada di testis. Kalau pada wanita itu di ovarium. Sedangkan ini di bawah dari uterus ini adalah kantung kemih. Makanya ketika ibu hamil mesti bolak-balik pipis atau kencing karena ketekan oleh rahim yang berisi bayi. Ini organ reproduksi wanita dilihat dari samping. Mari kita lihat dari depan. Ini organ wanita, organ reproduksi wanita dilihat dari depan. Sama ada organ luarnya di sini.
Kita lihat yang pertama adalah ovarium. Ovarium itu pada wanita ada dua, sebagai tempat memproduksi ovum, ya, kanan dan kiri. Tapi normalnya setiap sebulan sekali yang menghasilkan ovum itu hanya satu ovarium saja. Kemudian sel telur yang sudah matang dari ovarium itu akan masuk ke tuba falopi. Ini tuba falopi, ya. Kemudian sel telur akan menunggu di sini. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Rahim ini bentuknya dilihat dari depan. Rahim wanita yang belum pernah hamil itu sebesar telur ayam kampung, berarti sangat kecil. Tapi bisa muat bayi yang ukurannya sampai 4 kg. Kemudian ada dinding rahim atau endometrium. Di dinding rahim inilah tempat implantasi atau menempelnya zigot. Ya, jadi bayi itu menempel pada dinding rahim, mengambil makanan dari dinding rahim, ya, melalui plasenta. Nanti ada penjelasannya tersendiri pada bab menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Kemudian ada serviks atau mulut rahim atau leher rahim di sini, ya. Kemudian ada vagina. Ya, vagina tadi di awal sudah dijelaskan fungsinya sebagai tempat jalan lahir, juga sebagai tempat perkawinan atau kopulasi. Itu organ reproduksi wanita. Kemudian hormon pada wanita. Hormon pada wanita yang pertama adalah progesteron. Progesteron itu dihasilkan di kelenjar hipofisis. Kalau pada pria itu ada testosteron, ya. Kalau pada wanita ada progesteron. Dia berfungsi sebagai pengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Juga berfungsi mencegah munculnya ovum pada saat hamil. Jadi wanita hamil itu tidak menghasilkan sel telur, ya. Wanita hamil tidak menghasilkan sel telur. Ini yang bekerja adalah hormon progesteron. Kemudian ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu diproduksi di ovarium. Dia berfungsi untuk merangsang ciri kelamin sekunder wanita. Kalau pada pria kan ada testosteron yang memunculkan sifat kelaki-lakian, muncul jakun, kumis, dan segala macam. Kalau pada wanita itu yang bekerja adalah hormon estrogen, di mana dia akan merangsang tumbuhnya payudara, suara melengking, kemudian kulit makin halus. Ya, jadi yang memunculkan sifat kewanitaan itu adalah hormon estrogen ini. Dia juga berfungsi pada siklus ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah proses pematangan sel ovum. Proses keluarnya sel ovum yang sudah matang. Ya, dari ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum yang sudah matang dari ovarium menuju tuba falopi. Kemudian ada hormon LH. Sama seperti pria, wanita juga memiliki hormon LH. Ini mengatur siklus menstruasi, ya, juga berperan pada masa pubertas. Ini dihasilkan di kelenjar hipofisis dan ini akan meningkat pada saat menstruasi. Kemudian ada hormon follicle stimulating hormone. Hormon ini juga dihasilkan di kelenjar hipofisis. Dia berfungsi untuk merangsang terbentuknya folikel atau tempat tumbuh kembangnya ovum di ovarium. Ya, itu namanya folikel. Kemudian ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini dia berfungsi pada saat kehamilan dan menjelang persalinan. Jadi hormon ini bekerja merangsang rahim untuk berkontraksi pada saat melahirkan. Jadi hormon oksitosin ini juga merangsang payudara untuk menghasilkan ASI. Ya, jadi ini hormon oksitosin. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa organ reproduksi wanita itu ada hormon organ reproduksi luar atau eksternal, terdiri dari labium mayora atau bibir besar, labium minora atau bibir kecil, dan juga klitoris. Kemudian ada organ reproduksi wanita bagian dalam
ada vagina, rahim, tuba falopi, dan ovarium. Demikian penjelasan tentang organ reproduksi wanita dan hormon kewanitaan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, tonton pelan-pelan, perhatikan penjelasan yang saya sampaikan, sehingga nanti ada manfaat yang dapat diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.